Halo Sobat Laici Studio Channel, balik lagi. Kita masih membahas tentang para rasul di season yang pertama ini. Setelah Rasul Andreas di video sebelumnya, kali ini kita akan mengulas kisah perjalanan Rasul Yakobus anak Zebedeus. Namanya disebutkan sebanyak 11 kali dalam keempat Injil, terdiri dari 5 kali dalam Injil Matius, 4 kali dalam Injil Markus, dan masing-masing 1 kali dalam Injil Lukas dan Yohanes. Perlu diketahui bahwa dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, ada lebih dari 1 orang yang bernama Yakobus, yaitu Yakobus anak Alfeus, Yakobus saudara Tuhan Yesus, dan Yakobus anak Zebedeus. Nah, di episode kali ini kita akan mengulas secara khusus mengenai Rasul Yakobus anak Zebedeus. Yakobus anak Zebedeus ini ternyata konon masih punya hubungan kekerabatan dengan Tuhan Yesus loh. Kemudian bagaimana asal-usul kiprahnya dalam karya kerasulannya dan juga kemartirannya. Nah, tonton video ini sampai akhir ya guys. Yang pertama, kelahiran dan asal-usul. Rasul Yakobus anak Zebedeus ini adalah termasuk rasul yang mula-mula dipanggil oleh Yesus Kristus. Rasul Yakobus lahir sekitar abad mula-mula tahun Masehi, atau diperkirakan 5 tahun sebelum Masehi. Ia lahir di Betsaida, yang merupakan kota dari Rasul Petrus dan Andreas, alias masih satu kampung dengan mereka. Nama dari Yakobus ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Yakov, yang berarti penipu, kemudian berubah makna menjadi Tuhan melindungi. Dalam bahasa Yunani, Yakovos, ketika diterjemahkan dalam bahasa Spanyol, bernama Santiago. Ia adalah putra dari Zebedeus dan Salome, dan ia juga merupakan saudara dari Yohanes anak Zebedeus. Ia dan saudaranya disebut Boanerges, yang berarti anak-anak guru atau anak petir. Julukan petir ini disematkan kepada Yakobus yang memiliki karakter yang spontan. Nah, Rasul Yakobus ini merupakan anak dari seorang bernama Zebedeus dan sering disebutkan dalam Alkitab penamaan Rasul Yakobus anak Zebedeus. Rasul Yakobus ini memiliki ibu yang bernama Salome. Ibu dari Yakobus ini disebutkan dalam Matius 27 ayat yang ke-6. Adalah salah satu perempuan yang melihat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, dan Markus 1 ayat 40 pada peristiwa yang sama. Disebut namanya Salome, jadi Salome adalah ibu dari Yakobus dan juga Yohanes. Dan jika dihubungkan dengan Yohanes 19 ayat 25, maka Salome adalah saudara dari Bunda Maria. Nah, beberapa sumber apokrif mengenai Salome ini ternyata masih memiliki kekerabatan dengan Bunda Maria. Dari sumber lain dikatakan bahwa kekerabatan antara Bunda Maria dan Salome cukup dekat, di mana ibunda dari Bunda Maria, yaitu Ana, memiliki adik, dan anak dari adik Ana ini adalah Salome. Dengan kata lain, disebut keponakannya Ibu Ana. Jadi ketika dihubungkan dengan Bunda Maria, maka Salome adalah adik sepupunya. Dan juga beberapa sumber lain menyebutkan bahwa Salome inilah yang membantu persalinan Bunda Maria ketika melahirkan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Namun mengenai kisah Salome ini masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Yang kedua, fakta mengenai Yakobus di dalam Alkitab. Fakta yang pertama, Yakobus berasal dari keluarga yang beradab. Fakta mengenai Yakobus berasal dari keluarga yang berada terdapat dalam Injil Markus 1 ayat 19 sampai dengan 20 dan Matius 4 ayat 21. Di awal disebutkan bahwa Yakobus ini adalah putra dari Zebedeus. Sedikit ulasan mengenai Zebedeus. Ternyata ia adalah orang yang cukup terpandang atau mapan dari segi ekonomi. Kalau dalam bahasa masa kini bisa disebut orang kaya. Dalam tulisan di Alkitab, keluarga Zebedeus ini merupakan keluarga nelayan, namun bukan nelayan biasa, melainkan ia memiliki orang upahan.
Jadi bisa disimpulkan kalau keluarga Zebedeus ini adalah juragan ikan. Bahkan tradisi menyebutkan bahwa keluarga Yakobus memasok ikan untuk keluarga imam besar. Jelas bahwa Yakobus berasal dari keluarga yang berada. Sifat dari ayahnya, yakni Zebedeus yang takut akan Tuhan, terlihat dari kerelaannya untuk melepas anak-anak Zebedeus mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan Zebedeus juga tidak keberatan bila istrinya lebih meluangkan waktu untuk mengikuti rombongan Tuhan Yesus dan melayani mereka dengan kekayaannya. Bisa disimpulkan bahwa keluarga Zebedeus ini menjadi donatur karya Yesus Kristus dan murid-muridnya. Hal ini tercatat dalam Lukas 8 ayat yang ketiga. Hidup berkecukupan bahkan memiliki bisnis keluarga yang mapan tidak membuat Yakobus mengabaikan perkara rohani. Ia termasuk orang yang menantikan kedatangan Mesias sebagaimana pengharapan Yahudi pada masa itu. Fakta yang kedua, Yakobus rela melepaskan profesinya. Fakta mengenai Yakobus yang kedua ialah ia rela melepas profesinya untuk menanggapi panggilan Tuhan Yesus menjadi muridnya. Melepas pekerjaan dan melayani Tuhan sepenuhnya tentu bukan hal yang mudah, apalagi pekerjaan yang ditekuni sebelumnya merupakan bisnis keluarga dan Yakobus digadang-gadang sebagai penerusnya karena Yakobus adalah anak pertama. Selain itu, Yakobus juga takjub pada sosok Yesus Kristus ketika ia menyaksikan saat Petrus menjala ikan dan Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk bertolak lebih dalam saat menebar jala. Padahal sudah semalaman mereka mencari ikan namun tak mendapatkan hasil. Peristiwa ini meneguhkan Yakobus bahwa sosok Yesus bukanlah orang biasa. Itulah sebabnya ketika Yesus meminta untuk mengikuti dia, sewaktu Yakobus dan Yohanes membereskan jala, Yakobus segera bergegas meninggalkan pekerjaan dan ayahnya. Hal ini tercatat dalam Matius 4 ayat 21 sampai dengan 22. Fakta yang ketiga, Yakobus dijuluki Boanerges. Fakta mengenai Yakobus adalah ia memiliki emosi yang meledak-ledak atau amarah yang bergejolak seperti gemuruh atau halilintar. Peristiwa Tuhan Yesus ditolak di sebuah desa di Samaria membuat Yakobus geram. Rasul Yakobus dan Yohanes pernah mendesak Tuhan Yesus supaya mengazab atau menghancurkan kota Samaria. Tidak tanggung-tanggung, ia ingin membalas perlakuan orang Samaria di desa tersebut. Itulah sebabnya Yakobus dan saudaranya meminta izin kepada Tuhan Yesus. Bila ia mau atau mengizinkan, mereka akan menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan orang Samaria di desa itu. Permintaan yang dibalut amarah inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Tuhan Yesus menyebut Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus adalah Boanerges. Kata Boanerges ini sendiri sebenarnya berarti guntur, gemuruh atau petir. Dalam bahasa Yunani ditulis Boanerges. Sulit juga bahasa Yunani ya, tulisannya kayak rumus, tapi oke lah. Oke, kita lanjut guys. Maksudnya adalah bahwa karakter dari Yakobus bin Zebedeus ini memiliki pembawaan meledak-ledak, tidak sabaran, riuh ramai seperti gemuruh halilintar. Hal ini tercatat dalam Markus 3 ayat 17 dan Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Fakta yang keempat, Yakobus memiliki ambisi untuk memiliki kedudukan. Fakta keempat tentang Rasul Yakobus ialah ia memiliki ambisi untuk mendapat kedudukan. Pada dasarnya, para murid memiliki ambisi untuk menjadi yang terbesar di antara mereka. Pernah suatu ketika mereka saling berdebat untuk menunjukkan siapa yang paling pantas untuk mendapat kedudukan terhormat di mata Yesus Kristus. Ini tercatat dalam Injil Markus 9 ayat 33 sampai 34 dan Lukas 9 ayat 46. Namun, di antara mereka tidak seberani Yakobus anak Zebedeus yang langsung meminta kepada Tuhan Yesus. Permintaan ini sebenarnya diawali dari ibunya, yaitu Ibu Salome, di mana ibu dari Yakobus anak Zebedeus ini
yang langsung meminta kepada Tuhan Yesus agar anak-anaknya kelak mendapat posisi atau kedudukan penting manakala Tuhan Yesus memerintah sebagai raja. Kemudian Rasul Yakobus juga turut meminta kepada Tuhan Yesus. Hal ini dapat kita lihat dalam Injil Matius 20 ayat ke-20 sampai dengan 21 dan Markus 10 ayat 35 sampai 37. Permintaan ini dinilai agak tanda petik lancang ya, karena meminta kedudukan tertentu sehingga para murid lainnya pada waktu itu menjadi marah kepada Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Tercatat dalam Matius 20 ayat 24 dan Markus 10 ayat 41. Pada peristiwa ini Tuhan Yesus pun menjawab permintaan Yakobus ini dengan berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Lalu spontan Yakobus menjawab bahwa ia mampu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal mengenai duduk di sebelah kananku dan kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang telah disediakan." Hal ini tercatat dalam Injil Matius 20 ayat 22 sampai 23 dan Markus 10 ayat 38 sampai dengan 40. Fakta yang kelima, Yakobus adalah murid dalam lingkaran terdalam. Fakta Yakobus yang kelima adalah bahwa Yakobus ini merupakan orang yang dekat dengan sang guru, yakni masuk ke dalam lingkar satunya. Admin sudah menyampaikan di video Andreas bahwa dalam lingkup murid Yesus Kristus ada kelompok 70 murid. Kemudian ada juga kelompok 12 murid. Dan dari kelompok 12 murid ada kelompok 3 murid yang paling dekat dengan Yesus Kristus. Bahkan sering diajak ke tempat-tempat tanda petik rahasia. Kelompok 3 murid ini terdiri dari Simon yang disebut juga Kefas atau Petrus sebagai ketuanya para rasul. Kemudian Yohanes Penginjil atau Yohanes anak Zebedeus, adiknya dari Yakobus anak Zebedeus. Dan tentunya adalah Yakobus ini sendiri, yaitu Yakobus anak Zebedeus kakak dari Yohanes tadi. Mereka bertigalah yang selalu diajak ke tempat-tempat rahasia yang memiliki peristiwa penting. Peristiwa tersebut antara lain ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus, Markus 5 ayat 37. Kemudian saat peristiwa transfigurasi di Gunung Tabor, saat Tuhan Yesus berbicara dengan Musa dan Elia dengan wajah bercahaya dan baju putih yang bersinar. Tercatat dalam Matius 17 ayat 1-3. Dan saat Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Yakobus juga turut diajak saat Tuhan Yesus untuk berdoa bersama-sama. Namun bukannya berdoa, mereka bertiga malah tertidur. Hingga Tuhan Yesus menegur mereka bertiga, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk mengingatkan dengan berkata, "Tidak bisakah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah." Setelah ditegur oleh Tuhan Yesus, bukannya mereka tetap berdoa dan berjaga-jaga, tetapi malah tertidur kembali. Hal ini tercatat dalam Markus 14 ayat 33. Fakta yang keenam, Yakobus bertekun dalam penantian janji Bapa. Fakta selanjutnya mengenai Yakobus bin Zebedeus adalah ia termasuk seorang yang bertekun menantikan janji Bapa akan baptisan Roh Kudus. Peristiwa ini adalah peristiwa Pentakosta. Pasca kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Yakobus bersama murid-murid lainnya, perempuan termasuk Bunda Maria dan saudara-saudara Yesus, berkumpul sehati dalam doa bersama-sama menantikan janji Bapa, tercatat dalam Kisah Para Rasul ayat ke-12 sampai dengan 14. Yang ketiga, karya kerasulan Yakobus di luar bangsa Israel. Setelah peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus turun, kemudian beberapa sumber lain mengatakan bahwa Rasul Yakobus anak Zebedeus bertolak ke Hispania, atau zaman modern ini disebut dengan Spanyol.
Yakobus kemudian sampai ke timur laut Spanyol, yaitu di daerah Zaragoza. Pada tahun kelima sejak peristiwa Pentakosta, Santo Yakobus atau Rasul Yakobus berada di Spanyol. Sedangkan tradisi setempat menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi hari Sabtu, tanggal 2 Januari tahun 40 Masehi, berdasarkan perhitungan kalender Julian. Menurut sumber dari The Apostle, para rasul, tulisan dari Bapak Sri Paus Benediktus ke-16, dikatakan tradisi menyatakan sebagaimana dilaporkan oleh Isidorus dari Sevilla, Rasul Yakobus sempat menjelajah dan mewartakan Injil di daerah Spanyol yang masuk ke dalam kekaisaran Romawi pada waktu itu. Sementara itu, tradisi lain mengatakan bahwa jenazahnya lah yang dibawa ke Spanyol, ke kota Santiago de Compostela. Kota ini menjadi tempat penghormatan yang besar kepada Santo Yakobus dan banyak peziarah yang datang bukan hanya dari Eropa, tetapi dari seluruh dunia. Hal ini menjelaskan lukisan ikonografi Santo Yakobus yang membawa tongkat peziarah dan gulungan kitab Injil di tangannya. Sebuah tanda bagi Rasul Yakobus yang sedang berkelana untuk mewartakan kabar baik. Setelah pengabaran Injil di daerah Spanyol pada tahun 40 Masehi, lalu Rasul Yakobus kembali ke Yerusalem sekitar tahun 44 Masehi dan menjadi martir di Yerusalem. Yang keempat, kemartiran Rasul Yakobus anak Zebedeus. Yakobus adalah rasul pertama dari ke-12 rasul yang harus mati sebagai martir. Di episode Rasul Petrus pada video admin yang sudah pernah ditampilkan sebelumnya, disebutkan bahwa Petrus dan Yakobus ditangkap oleh Raja Herodes Agripa ke-1, anak dari Herodes Agung. Raja Herodes Agripa ke-1 memerintahkan agar Yakobus dihukum mati dengan pedang. Hal ini tercatat dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang kedua. Tradisi mengatakan bahwa hal ini terjadi pada tahun 44 Masehi, ketika Yakobus masih sangat muda tentunya. Meskipun perjanjian baru tidak menjelaskan tentang kematian para rasul yang lain sebagai martir, tradisi mengatakan kepada kita bahwa mereka semua mati demi mempertahankan imannya. Penganiayaan yang merenggut nyawa Yakobus telah membangkitkan semangat baru pada jemaat Kristen saat itu. Hal ini tercatat dalam Kisah Para Rasul 12 ayat ke-5 sampai 25. Tidak diragukan lagi, Herodes Agripa berharap bisa menghancurkan gerakan kekristenan dengan membunuh pemimpin-pemimpin mereka seperti Yakobus. Yang kelima, inspirasi Rasul Yakobus putra Zebedeus. Dari kisah Rasul Yakobus kita mendapatkan inspirasi dan belajar bahwa kesiapsediaannya untuk menerima panggilan Tuhan. Juga apabila Dia meminta kita untuk meninggalkan perahu, tanda petik ya, dari hal yang sudah aman secara manusiawi. Sikap penuh semangat untuk mengikuti jalan Tuhan, yaitu jalan yang Ia tunjukkan, meskipun itu jauh dari keinginan diri kita. Kesediaan untuk memberikan kesaksian tentang Dia dengan keberanian, dan jika perlu sampai pada tahap pengorbanan hidup yang terakhir. Demikianlah Yakobus anak Zebedeus atau Yakobus tua menjadi tokoh teladan yang mengesankan dalam kesetiaannya yang tuntas kepada Yesus Kristus. Demikian video mengenai Yakobus ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi kamu yang merasa terberkati oleh channel ini, jangan lupa klik tombol jempol ke atas atau tombol like-nya kalau kamu suka dengan video ini, dan klik tombol subscribe supaya kamu bisa terus pantau perkembangan video selanjutnya. Berikan juga komentar dan saranmu di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.